Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini, minggu setelah tahun baru, yaitu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, karena ini adalah minggu pertama setelah tahun baru, maka oleh karena itu terlebih dahulu saya menyampaikan kepada kita semuanya, selamat tahun baru untuk kita semua. Masih ada kue tahun baru di rumah? Masih banyak ya? Sebenarnya bisa dibawa ke gereja ya, nanti habis pulang minggu dibagi bersama-sama, dimakan bersama-sama ya. Tapi itu untuk yang berikutnya lah ya. Memang kita bersuka cita karena sudah melampaui tahun yang lama, masuk ke dalam tahun yang baru 2026 ya. Itu semuanya adalah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh karena kuasa Allah yang telah melindungi kita, yang telah menjagai kita siang dan malam, dan memberikan waktu yang indah untuk dapat menjalani hari-hari yang diberikannya. Oleh karena itu, dalam minggu pertama setelah tahun baru ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, kemudian memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhanlah yang telah menghantarkan kita untuk memasuki tahun yang baru, yaitu tahun yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, khotbah pada hari Minggu ini juga dari Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 17 ini mengungkapkan tentang kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan sebelum masuk ke dalam khotbah ini, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 ya, pada pasal 1 ayat 1 ini ayat yang sangat terkenal, dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan logos. Dalam bahasa Indonesia dikatakan firman ataupun kalam. Hata, molo di hata Batak. Artinya Yesus Kristus adalah firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah juga Allah itu sendiri. Kemudian firman itu telah menjadi manusia, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah sebenarnya rahasia yang terbesar dan juga inti dari iman Kristen yang sebagaimana sudah kita rayakan dalam pesta Natal. Firman itu telah menjadi manusia, atau dalam bahasa Latin dikatakan inkarnasi. Allah itu telah datang ke tengah-tengah kita melalui wujud Yesus Kristus, Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Oleh karena itu ada beberapa hal yang penting yang dapat kita lihat dari khotbah pada hari ini. Yang pertama adalah ayat 10 sampai dengan ayat ke-13, di mana Yohanes menerangkan tentang Dia atau Yesus yang telah ada, yang telah datang ke dunia ini. Dalam ayat sebelumnya dikatakan ayat 9, Yesus itu disebut dengan terang yang sesungguhnya, panodang na sitong. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, namun dunia tidak mengenalnya. Kita sudah merayakan Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Namun tidak semua orang atau belum semua orang mengenal Dia yang telah datang itu. Belum semua orang mengenal siapa Yesus, juru selamat yang telah datang ke dunia itu. Walaupun memang kita hidup di era digital ini, hampir seluruh tempat sudah dapat mengakses internet, tapi masih banyak juga tempat yang belum dapat mengakses internet, yang belum menerima atau belum mendengarkan informasi secara cepat, yang belum dapat berkomunikasi sebagaimana kita yang telah mengalaminya. Banyak masih wilayah-wilayah yang terisolir, wilayah-wilayah pedalaman, wilayah-wilayah yang jauh di atas gunung atau di balik gunung yang belum dapat terjangkau oleh internet, sehingga mereka belum dapat mengakses komunikasi dan informasi dengan secepat mungkin. Namun ada juga orang yang telah mendengarkan nama Yesus, namun dia mengeraskan hatinya, dia mengeraskan pikirannya, dia mengeraskan telinganya. Dia tidak mau mendengarkan berita keselamatan itu. Dia tidak mau menerima keselamatan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang paling ngerinya adalah dia sudah percaya, dia sudah Kristen, dia sudah pengikut Yesus sebelumnya, namun dia berubah menjadi ateis. Ateis adalah orang yang tidak mempercayai Allah, yang tidak mempercayai Tuhan Allah, tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui kuasa Allah. Di banyak negara-negara maju di Eropa, banyak orang yang tidak datang lagi ke gereja. Bahkan banyak orang yang telah keluar dari keanggotaan gereja. Alasannya macam-macam. Alasannya yang tadi itu, dia sudah menjadi ateis. Oh, saya tidak punya agama lagi. Oh, saya tidak
percaya lagi kepada Tuhan. Saya sudah menjadi ateis. Ada juga orang yang menghindari pajak gereja karena di sana berlaku pajak gereja, contoh di Jerman ya. Menghindari itu, keluar dari keanggotaan gereja. Selain itu banyak juga gerakan-gerakan radikal ya, atau gerakan-gerakan intoleran yang tidak mau hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, orang berbeda keyakinan dengan dirinya, yang tidak mau hidup berdampingan dengan umat beragama lain secara rukun dan damai. Orang-orang yang menentang ibadah orang yang beragama lain, yang menentang pendirian rumah-rumah ibadah agama lain. Banyak orang ya, banyak gerakan yang tidak mau hidup bersama dengan umat yang beragama lain, orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan dia, orang-orang yang tidak seagama dengan dia. Oleh sebab itu kita katakan tadi, dikatakan dalam khotbah ini ya, terang itu sudah datang, namun masih banyak orang hidup dalam kegelapan. Masih banyak orang yang mengeraskan hatinya. Masih banyak orang yang membenci nama Yesus. Ketika didengar nama itu dia langsung membenci. Emosinya langsung meluap-luap. Karena dia sudah dicekoki dengan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan kehidupan yang rukun dan damai. Namun Yohanes dalam khotbah hari ini, terutama dalam ayat 12, dia mengatakan ada satu jaminan bagi orang yang telah menerima terang tadi itu. Jaminan yang diberikan oleh Allah, yaitu dalam ayat 12. Dalam ayat 12 dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah kelebihan kita Bapak dan Ibu. Ketika kita percaya kepada nama Yesus, ketika kita menerima terang tadi itu, yaitu Tuhan Yesus, ketika kita sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka kita dikatakan diberikan kuasa kepada kita, kuasa menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, keberanian untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, keberanian untuk memuji namanya walaupun di tengah-tengah berbagai rintangan dan cobaan, walaupun di tengah-tengah berbagai tekanan dan penderitaan, walaupun di tengah-tengah dunia yang menolak keberadaan nama Yesus, namun kita diberikan kuasa untuk memberitakan namanya. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar berita ya, walaupun tidak begitu viral, tidak begitu heboh di media sosial, namun peristiwa itu sungguh terjadi, yaitu di negara Nigeria di Afrika, di mana pada beberapa tahun belakangan ini ya, banyak orang-orang Kristen yang menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan ya, terutama dari kelompok-kelompok ekstrim atau kelompok garis keras yang sampai merenggut nyawa ya. Lebih kurang 52.000 jiwa orang Kristen yang kehilangan nyawa dalam beberapa tahun belakangan ini oleh karena kekacauan situasi politik, situasi ekonomi, situasi keagamaan, dan juga situasi keamanan di tengah-tengah negara itu. Memang tidak banyak media yang memberitakannya, tidak banyak media yang meliputnya, namun itu sungguh terjadi. Dan menurut informasi 52.000 jiwa dalam beberapa tahun ini harus kehilangan nyawanya ya, mereka adalah orang-orang Kristen yang menghadapi penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam ayat 12 ini diberitakan tentang jaminan tadi. Kita menerima jaminan bahwa sebagai anak-anak Allah kita diberikan kuasa untuk berani memberitakan namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Inilah tadi dikatakan
inkarnasi. Allah itu dia telah turun ke dalam dunia. Dia telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, atau dikatakan tadi inkarnasi. Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Allah tadi bukan lagi Allah yang jauh sekali. Allah yang kita kenal, yang kita sembah itu bukanlah Allah yang tidak dapat dijangkau, atau Allah yang tidak dapat menjangkau manusia. Namun dia adalah Allah yang telah datang ke dunia ini, yang telah turun ke dunia ini dan menjadi manusia. Ayat 14 tadi, firman itu telah menjadi manusia. Manusia yang sama seperti kita. Namun dalam diri Yesus terletak dua sifat tadi, Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Yang ketiga atau yang terakhir dalam ayat 16 sampai 17 dikatakan Yesus Kristus adalah perwujudan dari kasih karunia Allah dan kebenaran Allah. Inilah yang menjadi topik minggu pada hari Minggu ini, yaitu kita menerima kasih karunia dari Allah. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Dari kepenuhan Allah kita menerima kasih karunia. Martin Luther, tokoh reformasi gereja, mengatakan sola gratia. Apa artinya? Artinya adalah hanya oleh kasih karunia. Sola gratia. Kita menerima gracia tadi, kita menerima kasih karunia untuk kelepasan kita, untuk keselamatan kita, bukan oleh usaha kita, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, bukan oleh karena kekayaan kita, namun adalah oleh karena kasih karunia dari Allah, sehingga kita memperoleh keselamatan. Siapa yang mampu memenuhi hukum Allah dengan sempurna, secara sempurna? Tidak ada. Siapa yang mampu melakukan seluruh kehendak Allah dengan sempurna? Tidak ada. Tapi kita dimampukan oleh kasih karunia tadi. Tuhan melihat kemampuan kita, Tuhan melihat kelemahan kita, Tuhan melihat keterbatasan kita, sehingga Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu dalam buku ND 194 dikatakan Ausawasi roham, auso godang basam, tu dia au. Ya, itu pertanyaan. Tu dia au. Kemanakah aku? Kalau aku tidak menerima kasih karunia Tuhan, kalau aku tidak menerima kebaikan Tuhan, kemanakah aku? Ya, ke kematian yang kekal. Tapi dilanjutkan oleh buku ND itu, alai di bain basam, dohot asin roham, tu dia, tu surga au. Itulah hebatnya kasih karunia itu. Oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita berhak masuk ke dalam surga yang kekal, kehidupan yang kekal. Jadi tujuan orang percaya adalah ke dalam surga, masuk ke dalam surga, menikmati hidup yang kekal yang telah dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan hidup dari orang Kristen. Sehingga ketika ajal hendak menjemput, ketika kematian sudah mendekat, maka orang Kristen boleh percaya dia akan menuju surga. Jangan seperti seorang opung, ya, yang sudah tua, ya, opung doli. Jadi sudah berkumpul semua keluarganya. Dia sudah sakit kritis, ya, dan dokter mengatakan ya kita hanya bisa berharap pada mujizat Tuhan lah. Ya, sudah berkumpul semua keluarganya. Ya, sudah berdoa bersama mereka. Sudah merulaun nabadia, sudah menerima perjamuan kudus dia. Kemudian ada seorang anaknya bertanya kepada opung doli ini, ya, Bapak, molo dung mati noko, ya,
Itu dia doho. Ya. Bapak kata kalau engkau nanti akan meninggal dunia, kemanakah engkau? Ya. Jadi jawabnya si bapak tadi itu, ya, dia menjawab, ya, dengan spontan dia menjawab, tutu baru au, katanya gitu kan. Padahal maksud anaknya itu, ya, menurut imannya, kalau kau mati, kalau bapak mati, kau kemana menurut imanmu? Ya, surga atau neraka, kira-kira seperti itu kan? Tapi sang bapak tadi mengatakan tutu baru au, katanya gitu. Hidup orang Kristen harus punya tujuan. Hidup orang percaya harus memiliki tujuan imannya. Kemana dia? Ya, setelah meninggal. Makanya ada lagu dalam buku ini kita mengatakan tudiaho dung mateho, gitu kan? Alusima, alusima. Ya, jawablah, kemana engkau? Kalau tiba saatnya Tuhan akan memanggil kita, kemana kita? Akan kemanakah kita? Ya, jawaban kita harus tegas, saya akan ke surga. Oleh karena itu inilah jaminan yang dikatakan oleh khotbah ini, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan melalui Tuhan Yesuslah terlihat, terwujud kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan itu tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan seberapa banyak pun yang kita miliki di dunia ini. Seberapa kaya pun orang yang paling kaya sedunia, atau orang yang paling kaya se-Indonesia contohnya, tidak dapat membeli keselamatan itu. Karena itu adalah kasih karunia, gracia yang dari Allah. Itu adalah pemberian Allah yang tidak dapat dibeli. Dalam bahasa Batak dikatakan sileolehode, pemberian Allah secara cuma-cuma, yang tidak dapat diperkirakan ataupun diprediksi ataupun ditentukan nilainya ataupun jumlahnya. Oleh karena itu ibu bapak yang terkasih, remaja Naposo Bulung yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah kita pada hari ini, minggu pertama setelah tahun baru ini, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita menjalani tahun yang baru, tahun 2026. Apa dan bagaimana kita menjalani tahun ini? Kita belum tahu apa yang terjadi di depan. Kita belum tahu bagaimana keadaan kita selama 1 tahun berikutnya dalam tahun 2026 ini. Kita belum tahu apa yang kita hadapi di masa depan dalam tahun ini. Namun kita yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita miliki? Apa yang harus memenuhi hati kita? Karena kita tadi sudah menerima kasih karunia. Sekarang apa respon? Apa yang harus memenuhi hati kita supaya kita dapat berjalan seturut dengan kehendak Allah di tahun yang baru ini? Kembali lagi buku Ende 392 mengatakan, saya pasiat Tuhan Yesus. Saya pasiat Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesuslah yang memenuhi hati kita. Undanglah dia masuk ke dalam hati kita, supaya Tuhan Yesus yang memenuhi hati pikiran, setiap langkah kita, setiap perencanaan-perencanaan kita. Tentu sudah banyak resolusi-resolusi yang kita ungkapkan dalam memasuki tahun 2026 ini, ya kan? Bagi yang belum dapat jodoh, mungkin dia berharap, beresolusi, ya mudah-mudahan aku dapat jodoh lah tahun 2026 ini, ya. Yang belum dapat kerja atau yang baru di PHK, dia memiliki resolusi, ya Tuhan tunjukkanlah pekerjaan yang baru bagiku, pekerjaan yang layak, pekerjaan yang menyenangkan hatiku, iya kan? Bagi yang sudah menikah tapi belum berketurunan, ya pasti akan mengatakan, Tuhan, ya, tak memahami Tuhan, ya, kasihanilah kami Tuhan, berikanlah kasih karuniamu kepada kami supaya kami berketurunan. Dan banyak lagi permintaan-permintaan kita. Lain lagi permintaan dari orang tua, supaya anak-anaknya yang sudah merantau, yang sudah bekerja di tempat yang jauh, ya, supaya mereka semuanya selamat, ya, supaya semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam setiap pekerjaan mereka, ya.
Tapi ada juga orang tua kan yang dalam masa tahun baru, ya kan, 5 anaknya, ya kan, kemudian 4 orang yang mengirimkan kabar berita ucapan selamat Natal dan tahun baru. Tapi bukan hanya sekedar ucapan, namun juga termasuklah kiriman, iya kan. Tapi ada 1 orang yang belum mengirimkan, ya. Kemudian dia berdoalah di tahun baru itu, didoakanlah, ya kan, didoakanlah. Kebetulan nomor 3 yang tidak mengirimkan ini kan, didoakan nomor 1, nomor 2, langsung lompat ke nomor 4, ya, langsung ke nomor 5. Habis amin ditanya oleh cucunya, "Bu, kenapa tadi itu bapak tua yang nomor 3 enggak didoakan?" Enggak datang kirimannya tahun ini, katanya gitu. Ya, tapi kita di sini enggak ada yang seperti itu kan. Bukan hanya karena soal kiriman, ya kan? Bukan soal bingkisan, bukan soal pemberian, enggak, ya. Tapi kita mensyukuri setiap pemberian Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam memasuki tahun yang baru ini, tahun 2026, kita meyakini Immanuel. Itu sudah kita dengarkan pada masa perayaan Natal. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan sekarang dikatakan kita sudah menerima kasih karunia melalui Immanuel tadi, melalui Yesus yang telah menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah untuk menerima kasih karunia tadi, dan biarlah kasih karunia dari Tuhan itu memenuhi hati kita setiap harinya, hari demi hari. Kasih karunia Tuhan memenuhi kita. Saya pasiat Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus. Undanglah Tuhan Yesus ke dalam setiap perencanaanmu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan hanya mengandalkan kemampuanmu. Aku masih bisa kok, aku masih muda kok, aku masih kuat, aku masih memiliki persediaan, aku masih memiliki harta, aku masih memiliki investasi dan sebagainya. Jangan. Tapi andalkanlah kekuatan yang dari Tuhan. Sama seperti lukisan itu, lukisan Yesus yang mengetuk pintu. Tergantung bagi kita, apakah kita membuka pintu itu atau tidak. Apakah kita mengeraskan hati kita atau tidak? Apakah kita menolak firman Tuhan atau tidak? Namun khotbah ini mengajarkan kepada kita, mengajak kita semuanya untuk menerima kasih karunia tadi, menghidupi kasih karunia tadi, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah sukacita Natal dan Tahun Baru yang kita telah jalani. Inilah sukacita yang dari Tuhan. Inilah sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih karunia-Nya itu, Dia telah memberikan kasih karunia-Nya dari kepenuhannya, dari kekayaannya, supaya kita juga dapat menjadi kaya di hadapan Tuhan, kaya dalam sukacita, kaya dalam perbuatan baik, kaya dalam melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selamat menjalani tahun yang baru. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menyapa kami di tahun yang baru ini, di minggu pertama setelah tahun baru. Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami menghidupi kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Karena oleh kepenuhan-Mu, oleh kekayaan-Mu Tuhan, oleh kelimpahan kasih-Mu, Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami, supaya kami semakin berlimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami semakin berlimpah-limpah dalam melakukan setiap kehendak Tuhan, terutama dalam menjalani tahun 2026 ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami jalani. Kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun kami memiliki banyak perencanaan, banyak harapan-harapan, banyak permohonan-permohonan di tahun yang baru ini, namun biarlah Tuhan, seluruhnya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhanlah yang senantiasa melindungi dan menyertai kami tiap-tiap hari. Bapa di surga, kami juga membawa dalam doa kami seluruh jemaat-Mu di HKBP Taman Adiasa ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati seluruh warga jemaat-Mu,
dari anak-anak yang kecil, remaja, naposo bulung, kaum bapak, kaum ibu, dan juga sampai kepada yang lanjut usianya. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-Mu, menambahkan rezeki, menambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, sehingga seluruh warga jemaat-Mu Tuhan dapat bersukacita, dapat penuh dengan keyakinan dalam melangkahkan kaki memasuki dan menjalani tahun yang baru ini. Kami mendoakan buat warga jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, biar Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati obat, memberkati makanan minuman, memberkati peralatan medis, tenaga kesehatan, dokter perawat, sehingga itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan buat seluruh program di tengah-tengah Huria dan juga resort Taman Adiasa yang baru diresmikan beberapa waktu yang lalu. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan seluruh parhalado, majelis jemaat, dan pimpinan jemaat, pendeta resort untuk semakin bersemangat, untuk semakin mengasihi dan juga semakin memantapkan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Berkatilah kami, lindungi dan jagai kami dalam menjalani tahun yang penuh dengan rahmat, kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga kasih setia-Mu Tuhan yang selalu kami andalkan dan selalu menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.